datang untuk memenuhi panggilan bahwa sidang awal itu tanggal 29 April jam 9 sesuai dengan ikot ya di handphonenya. Cuman karena ada PSBB ya seperti yang terpampang di pagar tadi bahwa PTSP ditutup, kemudian sidang ditiadakan. Jadi seperti perakiraan saya sebelumnya, karena ini memang bencana luar biasa, ya kami menyambut baik ya dia, karena bahaya juga kalau misalnya orang berkumpul begini banyak bisa menambah penyebaran pandemi COVID-19 ini makin parah, karena terus terang itu ramai terus. Tapi ya ini ditutup, cuman kita agak bingung karena nextnya mau sidangnya tanggal berapa untuk mediasinya, kemudian hakim mediatornya siapa. Tadi kita udah daftar puasa, cuman dibilangin bahwa itu hanya dipanggil pakai relaas nanti. Panggilannya manual. Tapi ya terus terang kita coba proaktif, kita coba tanya lagi. Ini ada rekan kami yang di dalam di kepaniteraan, coba tanya nextnya mau gimana kan gitu. Karena terus terang mohon maaf, ini ya kita juga mendukung lah kalau misalnya pengadilan agama ini memending proses keadilan ya dari penyebaran COVID sendiri kan gitu. Oh, kalau gugatannya betul, gugatan zona gini karena terus terang kami dari 4 bulan yang lalu, yaitu akhir tahun lalu ya, Desember kita udah pegang kuasanya saudari Sania. Kita udah komunikasi dengan mantan suaminya yang diwakili sama manajernya, kemudian ada kuasa hukumnya sampai berganti 2 kali. Yang pertama itu rekan Junaidi, kemudian rekan Adek Junjunan sudah komunikasi sama kita, cuman tidak ada kesepakatan. Makanya kami berpikir, oh ini kelihatannya mungkin ada yang kurang pas, jadi kami langsung menggugat tanggal 3 April kemarin. Kalau ada yang nanya kapan ini mulainya, jangan tanya saya, tanya pemerintah lah. Tanya pengadilan agama, lebih bagus habis ini. Kalian tanya ini kapan jalannya? Paniteranya? Nah, Bapak Panitera yang mulia ada. Coba tanya ya. Tapet. Juga. Ya. Itu udah berapa kali? Kita udah lebih dari 3 kali. Kita coba sampaikan, terus ada surat, kemudian verifikasi, surat peringatan juga untuk kira-kira hari sudah selesainya. Tapi ya 1-3 bulan itu belum ada ketemu. Jadi dipikirnya ya kita nggak serius gitu loh. Dan kemudian kan kemarin saya baca tuh ada tanggapan dari Mbak Reta ya. Ya kita kenal juga, cuma kan terus terang agak lucu gitu loh. Artinya ya kalau namanya sepakat, artinya kan kita sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, artinya sama-sama kan begitu. Artinya ya udah kita, kalau namanya orang itu break the break, artinya selesai. Nah ini bukan selesai, dia ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah emangnya mau daftar apa kan gitu. Ya saya pikir saya coba menghormati karena ada kuasa hukumnya juga. Mungkin saya melihat ya dengan proses hukum ini insya Allah, makanya saya bilang sebelumnya insya Allah diketuk hatinya, dimudahkan. Jadi ini kan dikasih pertanda juga, kita nggak sidang hari ini kan, mungkin bisa ketemu lagi nih heart to heart, mungkin bisa kontak lagi apa gimana. Mudah-mudahan itu, karena kenapa, ingat apa yang bukan haknya harus dikembalikan, harus diserahkan. Jadi kalau memang bukan haknya tetap ditahan, ya mohon maaf. Artinya kalian tahu kenapa kami berupaya ke situ. Artinya hak siapa yang harus diberikan ke siapa, yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, tolong dimengerti.
jangan dibalik-balik gitu. Karena ini bukan mengikuti BW alias KUA Perdata, ini hukum Islam. Ingat, kita di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Oh, waktu yang dulu apa yang sekarang? Belum ada ngomong, belum ada apa-apa. Kita cuma baca tanggapannya dari media dari Reta. Karena terserah kita pinginnya ketemu di hari ini nih ya, di sini gitu loh, ketemu dalam arti dalam rangka mediasi gimana nih enaknya gitu loh, kita atur lah apa namanya proposalnya gimana, ininya gimana supaya enak. Tapi ingat loh, proposal itu bukan artinya yang sudah telak-telak menjadi haknya klien kami itu tiba-tiba jadi nggak ada gitu loh. Ingat ya, artinya kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, artinya orang harus tahu posisinya gitu loh. Nah, tapi ya ini Indonesia ya, kadang-kadang ya orang udah tahu salah aja pasti merobos ya. Lo lihat lah itu apa namanya, orang naik motor merobos lampu merah. Logikanya kan Indonesia ini anarkis banget. PSBB kan kalian aja bisa wawancara segitu banyak, saya juga bingung. Dan ingat kemarin kita nggak ada wawancara sebetulnya, nggak ada press con, kita nolak. Karena kenapa? Kita nggak tahu siapa tiba-tiba ada undangan ramai begitu untuk press con. Nggak ada, kita nggak ngundang. Tahu ada yang datang ya, terpaksa kan kita kirim video. Ada yang satu ke tempat kita ya, rumah saya, yang terpaksa dilayani, dia udah nongkrong sampai maghrib, udah buka puasa gitu. Gimana? Lain apa ya? Ya, dari kita juga lihat dari media. Juga sambil mereka menyatakan bahwa kita tuh sudah pernah bikin kesepakatan sebelumnya katanya secara lisan. Nah, tapi kan kita juga tunggu-tunggu kesepakatan itu bentuk apa. Itu kan udah ada sempat mau menyerahkan beberapa barang milik harta bawaan milik Tania. Nah, itu kan harusnya ya selain aja, itu kan memang haknya dia kok diperoleh sebelum nikah gitu loh. Dan tidak ada perjanjian pernikah atau pisah apa sebelumnya. Berarti kan ini punyanya dia. Artinya apa yang pernah diberikan oleh orang tuanya atau dari teman-temannya sebagai hadiah atau sebelum nikah. Nah, kebetulan ada di ya kita juga di rumahnya mereka pernah yang di sebelumnya gitu. Itu serahin aja. Nah, kemudian kita ada beberapa pertemuan sudah mau dimulai, akhirnya mundur lagi. Nah, ini ya satu-satunya harus menyelesaikan, ya harus dengan jalur hukum. Ya, karena kan terus ya kita juga punya kondisi ya, karena kan kita belajar apa namanya hukum di kitab yang sama. Jadi artinya kan kita tahu namanya etikanya bagaimana, ininya bagaimana. Ya, ketika kita sudah mencoba dan beritikat baik untuk menyampaikan dan menyelesaikan di luar pengadilan, tapi ya hasilnya sedemikian, ya Anda bisa lihat sendiri. Kami terpaksa ambil langkah itu, ya karena nggak ada etikat baik lah, bisa dikatakan begitu. Saya tegaskan lah, itu nggak ada etikat baik. Karena kalau ada etikat baik, kami nggak sampai di sini, ngapain gugat gitu. Capek ya, rumah saya kan di luar jauh banget sih. Yang jelas namanya perolehan dari mereka bekerja ya, orang-orang, dan mungkin ada nafkahnya juga, itu sudah bisa berupa barang-barang, perabotan mungkin. Saya nggak melihat isi gugatannya, ya ada perabotan. Nah, isi rumah itu kan dibeli dari. Nah itu, jadi kan di situ barang-barang nanti kita mungkin panggil tukang taksir lah, lihat apa appraisal, ya kita minta apa yang sudah didapatkan bersama itu dibagi dua, begitu aja. Contoh gini, saya kasih contoh gampang. Kalau kita misalnya nikah nih ya sama istri, kita beli
ada rantang apa segala macam, itu kita ngomongnya rumah kasur apa segala macam bersama nih waktu nikah nih. Ya itu nanti dinilai terus bagi dua. Cara gampangnya begitu. Kalau memang bisa kasur dibagi dua kan nggak lucu juga. Kasur dibagi dua kayak rumah dibagi nggak lucu. Jadi apa yang menjadi harganya segitu ya dikasih kan. Protoknya apa? Nggak ada aset. Ada nggak? Ada, jadi begini bahwa yang diminta tuh nilai aset itu. Jadi nanti bentuknya adalah bentuk uang. Jadi misalnya dia dapat uang sekian untuk bangun rumah, untuk cicil buku itu yang diminta. Ada nominalnya. Kita nggak ini ya. Ya, kita lupa nominalnya ada. Besar lah, lumayan untuk kita lah. Dua tahun. Ini yang Dua ini. Biar tahu. Kalau soal anak sendiri, semua udah diserahkan ke bawah atau masih? Nah itu kan tadi saya bilang dari Iya, awal. ada catatan tuh tadi sambil Kalau dengar. namanya mumayyiz itu kan di bawah umur, harusnya otomatis diserahkan ke ibunya. dia nggak boleh menghalangi. Nggak boleh dihalang-halangi. Ini entah dicari Asbabun Nuzul, entah kitab apa, bukan Quran kali, bukan sunnah, bukan apa. Seperti ini Saya contohnya. nggak ngerti juga dia kenapa bersikeras gitu loh. Ya contohnya begini. Kita dengar kabar waktu pertemuan itu bahwa kalau seandainya itu mau ketemu sama anaknya harus sebelum jadwal dari orang nikah nggak. Kapan aja dia bisa ketemu. Kecuali hak itu jatuh kepada mata lain diatur pasti kapan saja. Tapi kalau belum ada dan putusan pengadilan itu malah jatuh kepada sang yang maha, seharusnya dia nggak boleh. Inilah makanya sebetulnya ini presiden buruk dari